Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Armansyah. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Medan di jurusan Teknik Komputer dan Informatika di program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah program. Ya, ada dua program ya. Yang pertama itu kita akan membuat 3 bangun ruang. Selanjutnya kita akan membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, kali ini saya akan menggunakan HP ya untuk membuat programnya. Oke, langsung aja kita ke pemrograman. Oke, kita sekarang sudah ada di aplikasinya ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan HP aja ya. Dan sini saya belum memiliki laptop, jadi saya seadanya aja ya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya di sini saya menggunakan yang namanya Decoder ya teman-teman. Ini bisa kalian download di Play Store maupun App Store teman-teman. Ini adalah aplikasi yang bisa mengcompile dan menjalankan program yang kita buat teman-teman. Nah, sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++, dan sekarang kita akan membuat menghitung luas permukaan kerucut teman-teman. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan include IOStream. Nah, apa ini Bang, include IOStream? Include IOStream ini adalah library-nya dari bahasa pemrograman C++ itu sendiri teman-teman. Jadi tanpa ini kita tidak bisa menjalankan program-program yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi ini wajib ada teman-teman. Lalu kita akan menambahkan using namespace std. Nah, kegunaannya ini adalah ketika kita memasukkan perintah cout ataupun cin, kita tidak perlu menambahkan std ini lagi teman-teman. Nah, jadi kita tidak perlu menambahkan itu lagi, jadi kita tinggal membuat di atasnya seperti ini ya, sini saja teman-teman, yaitu using namespace std. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita membuat in main, lalu kurung kurawal. Nah, ini in main adalah sebuah function yang di dalam ini kita bisa membuat program-program yang akan dijalankan di dalam main ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita akan memasukkan floatnya terlebih dahulu. Float ini adalah tipe data teman-teman. Jadi tipe data yang bersifat yang menghasilkan bilangan desimal ya teman-teman. Nah, lalu kita membuat variabel di sini. Saya pengennya a, lalu ada r, dan ada l. Mana ini adalah AR ini adalah bilang variabel untuk yang pertama, nilai yang pertama, dan yang float L ini adalah untuk hasilnya teman-teman. Jadi akan diproses di L ini teman-teman rumusnya. Lalu kita membuat, karena rumusnya si menghitung luas permukaan kerucut ini adalah Pi kali S tambah T, kita buat Pi nya terlebih dahulu teman-teman. Pi sama dengan 3,14. Lalu kita buat nilainya dulu teman-teman. A, saya pengen nilainya itu adalah 27. Dan jangan lupa titik koma ya teman-teman. Titik koma ini penting karena kalau misalnya tidak ada titik koma di akhir ini, kita tidak bisa menjalankan kode tersebut, akan error jadinya. Baru kita membuat alas R nya sama dengan 56 saya pengennya. Oke, baru kita proses di sini teman-teman. Jadi float L-nya ini yang kita akan prosesnya teman. L itu sama dengan luas. Berarti rumusnya itu seperti ini. Luas sama dengan Pi kali buka kurung A tambah R. Jadi seperti ini rumus untuk menghitung luas kerucut ya teman-teman. Jangan lupa titik koma. Lalu kita buat perintah cout. Nah, cout ini adalah sebuah perintah yang akan menampilkan teks di dalam layar ya teman-teman. Diikuti dengan 2 buka kurung, juga petik 2 teman-teman untuk menampilkan teks. Nah, di sini saya akan langsung menjawab aja ya teman-teman. Langsung memproses dan menjawab di dalam teks ini teman-teman. Luas dari permukaan kerucut adalah dengan baru kita akan memanggil si L ini teman-teman. Nah, L ini yang akan memproses teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita tinggal tambahin aja buka kurung baru kita bikin L. L nya ini tidak boleh kecil ya teman-teman, jadi harus sama dengan yang sini teman-teman. Kalau beda aja itu tidak akan bisa berjalan teman-teman, beda huruf. Oke, kita tutup kurung, buka kurung maksudnya.
baru kita bikin endline. Endline ini adalah endline teman-teman, gunanya itu untuk buat paragraf baru atau enter teks seperti itu. Lalu jangan lupa titik koma, baru kita bikin return null, akan mengembalikan fungsi yang ada di dalam sini teman-teman. Oke, seperti inilah programnya teman-teman. Jadi A itu nilai alasnya 27, R itu 56, dan diproses oleh L. L sama dengan P dikali A tambah R. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Kita jalankan ya di pojok kanan bawah ini teman-teman. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Luas dari permukaan kerucut adalah 260,62. Jadi dia bilangannya ada komanya lah ya teman-teman, karena dia tipe datanya itu ada float. Float itu adalah menggambarkan dia bahwasanya dia itu bilangan desimal teman-teman. Nah, berhasil ya teman-teman, tidak ada error. Nah, jadi seperti itu cara membuat program menghitung luas permukaan kerucut teman-teman. Nah, yang kedua kita akan membuat program menghitung luas permukaan kubus teman-teman. Overall sama yang seperti tadi, kita memasukkan yang pertama itu adalah include, jangan lupa iostream juga. Lalu kita membuat using namespace std. Nah, baru kita buat ini main untuk kurung kurawal jangan lupa teman-teman. Nah, karena kita akan menghitung luas permukaan kubus yang dimana rumusnya itu adalah luas sama dengan 6 kali sisi kali sisi, jadi kita hanya membuat sisinya satu saja teman-teman, jadi tidak perlu 2 ataupun 3 teman-teman. Jadi seperti ini, kita buat tipe datanya float, lalu saya membuat sini sisi. Nah, baru kita bikin sisinya ini adalah 8 misalnya. Nah, baru kita buat di sini rumusnya teman-teman. Float L sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Nah, jadi rumusnya seperti ini teman-teman, yaitu luas sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Jadi kita akan buat cout-nya luas permukaan kubus adalah sama dengan, kita panggil si L nya biar memproses endline no. Oke, jadi untuk kodenya seperti ini teman-teman. Kita akan jalankan saja langsung. Nah, berhasil ya teman-teman, berhasil dan tidak ada error. Jadi hasilnya tuh luas permukaan kubus adalah 384 dari hasil yang kita masukkan sisi 8 tadi, dan kita membuat rumusnya juga teman-teman, itu 6 kali sisi kali sisi. Jadi istilahnya tuh 6 dikali 8 kali 8 gitu teman-teman. Jadi kita hanya memasukkan satu sisi, dia bakal 2 kali mengkalikan gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Coba kita masukkan yang lain, misalnya 6. Nah, hasilnya 216. Jadi berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu menghitung luas permukaan balok. Seperti biasa, kita akan memasukkan yang namanya include iostream. Iostream teman-teman. Lalu kita menggunakan using namespace std. Lalu kita membuat in main sebagai function kurung kurawal. Nah, baru kita akan memasukkan namanya, karena ini kita membuat permukaan balok, jadi kita akan membuat pertama itu kita membuat tipe datanya, saya inginnya float. Kita buat panjangnya itu kita singkat saja ya untuk variabelnya, panjang lebar tinggi sama L sebagai prosesnya. Nah, baru kita buatlah di sini nilainya. Nilai panjangnya itu saya pengennya 7, lebarnya saya pengennya 16, lalu tingginya saya tuh pengennya di mungkin 46 mungkin. Oke, baru kita memasukkan rumusnya teman-teman, yaitu L sama dengan
2 dikali buka kurung tutup kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, jadi seperti ini rumusnya teman-teman. Luas sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar tambah kali tinggi, seperti itu. Nah, lalu kita buat perintah cout-nya. Luas permukaan balok adalah baru kita masukin. Oke, kita panggil CL nya inline dan 0. Nah, sudah bisa ya teman-teman dijalankan. Itu luas permukaan baloknya adalah 2340. Ketika kita ubah 3. Nah, hasilnya itu luas permukaan balok adalah 9440. Jadi sudah jelas ya teman-teman, ini programnya berhasil dan tidak ada error. Jadi kita lanjut ke program kalkulator sederhana. Nah, sekarang kita akan membuat program yang bagian kedua, yaitu kalkulator sederhana menggunakan bahasa C++ teman-teman. Di sini saya akan membuat kalkulator yang berupa kali, kurang, dan bagi teman-teman. Jadi kita akan memulai saja sama seperti tadi. Kita masukkan include iostream seperti dahulu. Iostream using namespace std. Nah, lalu kita memasukkan in main kurung tutup kurung. Nah, di sini kita akan membuat tipe bilangannya itu adalah integer. Saya ingin membuatnya itu sebagai bilangan bulat teman-teman. Jadi saya akan membuat nilai num aja, num 1, num 2. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita akan memasukkan nilainya terlebih dahulu. Saya ingin membuat nilainya itu misalnya 18. Num 1, num 1. Titik koma, baru num 2 nya saya ingin membuat nilainya itu 28 misalnya. Nah, jadi ini udah selesai kita buat nilainya, yaitu num 1 18 dan num 2 ini adalah 28. Nah, jadi kita sekarang langsung saja membuat programnya, yaitu cout. Kita akan membuat program untuk pengurangannya terlebih dahulu ya. Hasil pengurangannya adalah, kita buat di sini. Nah, di sini kita akan langsung aja membuat rumusnya di dalam sini, yaitu buka kurung yang berarti num 1 dikurang num 2. Nah, jadi untuk program kalkulator seperti ini saja teman-teman, saya ingin bikinnya biar lebih enak dan gampang aja. Nah, lalu kita jangan lupa buat inline. Baru kita buat cout yang kedua, yaitu perkalian. Hasil perkaliannya adalah sama dengan masukin num 1 dikali num 2. Nah, baru jangan lupa kita masukkan inline. Nah, kita baru seterusnya kita akan memasukkan untuk pembagian. Hasil pembagiannya adalah num 1. Nah, untuk pembagian ini kita menggunakan yang namanya, dia tuh garis miring ya teman-teman, per, atau bisa disebut per gitu ya. Oke, num 2 return. Nah, jadi seperti inilah programnya teman-teman. Nah, oke, jadi kita tidak perlu membuat ininya lagi teman-teman, rumusnya lagi. Kita tinggal di dalam cout-nya saja kita buat seperti ini untuk
prosesnya teman-teman. Jadi kita akan melihat hasilnya teman-teman ya. Hasil dari program yang akan kita buat ini kita jalankan. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Jadi hasil pengurangannya adalah dari 18 kurang 28 adalah minus 10, dan hasil perkaliannya adalah 504, dan hasil pembagiannya adalah 0 teman-teman, karena tidak bisa dibagi mungkin. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk program-program dari C++ untuk membuat 3 bangun ruang dan membuat kalkulator sederhana. Jadi terima kasih untuk menonton, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.